Astagfirullahaladzim. Bunila! Bunila! Assalamualaikum! Iya, waalaikumsalam, Pak. Bunila, Pak Kohar. Pak Kohar kenapa, Pak? Pak Kohar kecebur sumur. Taruh sini. Hati-hati kepala. Hati-hati. Pak Kohar! Bangun, Pak Kohar! Astagfirullahaladzim, Mas Kohar, Mas Kohar, ya Allah, Mas kenapa bisa jadi begini, Mas? Mas Kohar bangun, Mas. Jadi begini, Bu Nila. Tadi Pak Kohar kepergok mengambil bahan bangunan panti asuhan, sehingga warga kejar sampai masuk ke dalam sumur ini, Bu. Mas Kohar bangun! Mas Kohar bangun! Bu Nila, kita mandikan sekarang ya. Ikhlaskan Pak Kohar yang sudah kembali kepada Allah. Karena kalau semakin lama, kasihan Pak Kohar. Tubuhnya sudah dipenuhi lumut sumur. Salam ketika semua. Ya Pak Ustadz, saya sudah ikhlas. Ayo Pak. Bawa hidupin kan. Astagfirullahaladzim. Oh, matikan airnya. Matikan kerannya. Bu Nila, bagaimana ini? Ya sudah Pak, ambil air kamar mandi saja. Pakai ember bisa lebih cepat. Tolong Pak. Ya. Tolong Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini Pak Ustadz. Ustadz, tolong ini. Astagfirullahaladzim. Bu Nila, kita harus memandikan jenazah dengan doa dan ikhlas dan ridho dari Bu Nila. Iya Pak Ustadz, saya sudah ikhlas. Ya Allah, lancarkanlah ya Allah. Biar saya yang mandikan Pak Ustadz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Kohar, kenapa jadi begini, Mas? Ya sudah, ayo kita kafani jenazah Pak Kohar. Ya Allah, bagaimana bisa ada pasir di kain kafan ini? Siapa yang membeli? Biasanya tidak ada, Pak Ustadz. Tadi waktu di meterik, biasa saya lihat sendiri kok, Pak Ustadz. Saya nggak paham apa yang terjadi, Pak Ustadz. Kenapa kejadian beruntun seperti ini? Pak Ustadz, apa karena semua ini suami saya tega mencuri pasir pembangunan panti asuhan? Naikin. Yang banyak. Ini yang banyak naikin pasir. Astagfirullahaladzim, Mas Kohar. Mas Kohar ngapain? Kamu ngapain di sini? Aku akan sholat tahajud. Aku cari Mas kemana-mana. Ternyata Mas di sini. Mas... Pulang kamu pulang. Enggak. Kamu kesana. Pulang. Mas ngambil pasir untuk apa, Mas? Bukan urusan kamu. Pulang.
Iya. Ayo cepetan. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bismillah wabillahi rasulillah wa kulli Wah! Berhenti nggak? Suruh mereka berhenti. Ya Allah, Mas. Itu kan anak panti asuhan yang lagi latihan marawis. Ini aku lagi bikin laporan keuangan loh. Mereka berisik, ngapain mereka latihan di situ sih ya? Mas itu pusing bukan karena bikin laporan keuangan. Aku tahu, Mas itu pusing karena Mas pakai uang desa kan. Sok tahu kamu. Hei, hentikan! Berhenti! Ini apa sih ini? Berisik banget! Bubar! Bubar! Ada apa ini Pak Kohar? Siapa kamu? Dia anak Bu Yani. Baru pindah ke desa kita semenjak suaminya meninggal. Saya Kohar, kades di sini. Saya Mirna, Pak. Maaf, saya belum laporan kalau saya mau tinggal di sini. Insya Allah saya mau tinggal di sini sama ibu saya dan anak saya, Pak. Cantik sekali dia. Dan dia sudah janda. Pak Kohar! Ibu Pak Kohar sekarat! Ibu? Ibu. Bu. Mas, Ibu, Mas. Bu. Nak, Ibu udah gak lama lagi, Nak. Jadilah kepala desa yang baik, Nak. Yang amanah. Seperti bapak kamu. Iya, Bu. Iya. Tanah yang di dekat rumah kita sudah diwakafkan buat panti asuhan anak yatim piatu. Jangan diapa-apain lagi. Ibu mohon, Nak. Iya, Bu, iya. Ibu kenapa khawatir tanahnya Kohar jual? Itu amanah bapak kamu sebagai amal jariah kami, Nak. Kohar janji. Kohar nggak akan jual tanahnya. Inilah. Iya, Bu. Kamu saksi semua ini. Kohar harus jaga janji ini. Ibu! Bu! Bu bangun! Berhenti penyesalan ketika semua waktu yang diberikan Tuhan kau sia-sia. Ini kenapa sih ini jadinya tanah diwakafkan dan jadi panti asuhan kayak gini? Hah?
Mas, ini kan tanah amanah dari kedua orang tua kamu, Mas. Kasihan nanti anak yatim mau tinggal di mana? Aku baru sadar. NJOP tanah di sini udah mahal loh. Udah jutaan. Tanah di sini 500 meter dan 1 meternya sekarang 4 juta. Bayangin, 4 juta kali 500 meter. Kaya kita nih kalau tanah kita jual. Mas, apa-apaan sih kamu, Mas? Tanah ini tuh amanah dari kedua orang tua kamu, Mas. Gak bisa dijual. Kami tuh sudah berjanji, Mas. Gak bisa gitu dong. Ayo anak-anak, kalian harus semangat mengajinya. Karena belajar ilmu agama itu sangat mulia. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Iya. Saya sama ibu saya bawa makanan buat anak-anak. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berkah ya Bu Mirna, Bu Yani. Amin. Saya juga senang banget Pak Ustadz bisa berdekatan dengan anak-anak yatim. Tata juga suka Ustadz. Tata punya teman banyak di sini. Alhamdulillah. Di panti asuhan ini memang tidak banyak penghuninya. Tetapi mereka sangat bersyukur bisa berada di sini. Karena mereka sudah yatim piatu. Dan tempat ini adalah wakaf dari ayahnya Pak Kohar, kepala desa kita. Sudah 5 tahun berdiri. Oh gitu ya. Karena dulu waktu saya berangkat ke Kalimantan ikut almarhum suami saya, panti ini belum ada Pak Ustadz. Mirna, selama ini ibu yang membantu panti asuhan ini sebatas kemampuan ibu. Alhamdulillah Bu. Berarti mulai sekarang kita sama-sama ya Bu mengabdikan hidup kita untuk anak-anak yatim. Insya Allah. Ibu-ibu ya, hati-hati lo sama Pak Kohar. Emang kenapa dengan Pak Kohar? Dia tuh mata keranjang tahu. Mata keranjang bagaimana? Ya Pak Kohar kalau nggak perempuan cantik, matanya kemana-mana. Kasihannya istrinya ya. Ya Allah. Lihat tuh, si Mirna. Oh iya. Mirna. Ya Allah, kamu sudah kembali Mirna. Alhamdulillah Bu, saya juga senang bisa ketemu warga di sini. Sekarang saya jualan buah. Saya tinggal sama ibu saya, ini anak saya. Cantik ya. Cantik ya. Terima kasih. Mirna, saya dengar suami kamu meninggal ya? Saya turut prihatin ya. Iya Bu, Mas Arya meninggal karena kecelakaan. Innalillahi. Saya turut prihatin ya Mirna ya. Kamu tuh jaga cantik, hati-hati loh. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, saya mau dagang dulu. Iya, silakan. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sayang. Waalaikumsalam. Makanya jadi suami itu harus bisa galak sama istri. Jangan sampai istri berani sama suami. Contoh, ini saya, Kohar. Mana ada istri saya berani sama saya di rumah? Enggak sama sekali. Semoga dagangan ibu laku ya Bu. Amin. Jangan lupa berdoa dan sedekah sayang. Hah? Itu kan si Mirna. Kembang desa kita dulu. Memang dia sudah balik ke kampung kita. Masya Allah, cantiknya. Cantik-cantik mau jualan. Oh iya Bu, boleh nggak Tata beli kambing buat kurban tahun depan? Boleh dong sayang. Mulai hari ini kita sisihkan dari hasil jualan kita ya. Terus kita tabung buat kurban tahun depan. Mirna sangat cantik dan dia sudah janda. Pak. Ya itu tadi yang saya bilang, suami harus bisa tegas, harus bisa galak sama istri. Kalau enggak istri akan melawan kita terus. Mirna, berduanya sekilo, berjeruk.
Bu. Saya juga ya Bu, payahnya satu. Iya. Ini jeruknya seger-seger Bu. Sekilo aja. Kilo aja. Ada yang lain? Pak Kohar, ada apa ya? Saya tahu apa yang terjadi dengan kamu. Suami kamu sudah meninggal, dan sekarang kamu janda.